Mengerikan, pejabat Hizbullah peringatkan Israel tentang api neraka pasca ancaman Gantz. Seorang pejabat senior Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon telah memperingatkan rezim Israel terhadap petualangan militer lain, mengatakan agresor akan melihat api neraka jika terjadi serangan lagi. Hasan Bagadi, seorang anggota Dewan Pusat Gerakan Perlawanan Hizbullah, mengatakan para pejabat Israel terlalu sombong. Mereka seharusnya tidak salah dalam perhitungan mereka lagi, kata pejabat itu. Jika ada perang dengan Hizbullah, mereka akan melihat api neraka seperti yang tidak pernah mereka bayangkan dan mereka akan terbakar di dalamnya. Baghdadi mengatakan para pejabat Israel tidak belajar dan tidak mengerti politik yang sebenarnya, menambahkan bahwa sifat agresif dan kriminal mereka membawa mereka ke salah perhitungan. Arogansi dan juga agresi ini akan segera mengakhiri rezim, kata pejabat Gerakan Perlawanan Lebanon itu. Komentar Baghdadi muncul beberapa hari setelah Menteri Urusan Militer Israel mengancam Lebanon dengan serangan militer. Hizbullah mengatakan tidak akan pernah takut. Serangan yang akan direncanakan di Lebanon akan mencakup target yang lebih besar daripada yang diserang selama agresi baru-baru ini di jalur Gaza yang terkepung, ungkapnya. Jika serangan datang dari utara, Lebanon akan gemetar. Rumah-rumah di mana senjata dan operasi disembunyikan akan menjadi puing-puing, kata Israel. Pernyataan permusuhan Gantz muncul setelah Said Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Hizbullah, dalam pidatonya mengatakan Israel dalam setiap agresinya di tempat-tempat suci di Yerusalem yang diduduki Al-Quds akan mengarah pada perang regional dan kehancuran rezim di Tel Aviv. Anda harus tahu bahwa merusak Al-Quds, Masjid Al-Aqsa dan juga kesucian bangsa berbeda dari agresi lain yang Anda lakukan, kata Nasrallah. Merusak Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci tidak akan berhenti di perbatasan. Perlawanan Gaza dan akan mengarah pada perang regional dan juga kehancuran Zionis. Gempar, Hizbullah serang sistem pertahanan udara Israel di pegunungan Suriah. Hizbullah telah menembaki platform Israel menggunakan pertahanan udaranya yang terbaru saat sebuah pesawat tak berawak Israel ditembakkan oleh tembakan anti pesawat selama operasi rutin di wilayah Lebanon. Sebuah rudal permukaan ke udara SA-8 diketahui ditembakkan ke sebuah pesawat tak berawak Israel. Dilansir dari The Jerusalem Post, laporan itu muncul saat para pejabat militer memperingatkan bahwa kebebasan operasi Angkatan Udara Israel di langit Lebanon telah dikompromikan selama setahun terakhir, setelah sistem pertahanan udara dikerahkan di daerah itu. Selain mengerahkan baterai ke Suriah, Kepala Departemen Penelitian di Alma Center Mayor Purnawirawan Talberi mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa Hizbullah juga telah mengerahkan baterai SA-8 di Lebanon Selatan. Menurut Berry, sistem tersebut secara teoritis dapat menimbulkan ancaman bagi jet Israel yang beroperasi di atas Lebanon. Selain sistem pertahanan udara independennya, Berry mengatakan terdapat kemungkinan bahwa operasi Hizbullah telah melatih Bafar 373 Iran. Sistem Iran didasarkan pada sistem pertahanan udara SA-300 Rusia yang secara bersamaan dapat menyerang hingga 6 target hingga jarak 250 km pergi dengan 12 rudal. Iran mengatakan sistem itu dapat menargetkan pembom jet dan pesawat tempur, pesawat siluman dan juga drone serta rudal jelajah dan juga balistik. Ada kemungkinan bahwa Hizbullah telah melatihnya dan kemungkinan besar kami memperkirakan bahwa telah ada upaya untuk mentransfernya ke grup tersebut. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mengganggu kampanye perang antara perang Israel dan menjatuhkan pesawat Israel. Sistem Iran diketahui telah membantu Suriah meningkatkan kemampuannya, mempersingkat waktu responnya terhadap serangan dan menghancurkan lebih banyak amunisi yang ditembakkan oleh negara Yahudi. Sementara superioritas udara pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memburuk, militer percaya bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk melakukan operasi di Lebanon dan Suriah, meskipun
terdapat ancaman yang ditimbulkan oleh sistem pertahanan udara Iran dan juga Hizbullah. Ketegangan dengan Lebanon dan Suriah tetap tinggi, dengan 31 roket ditembakkan dari Lebanon dan 2 roket jarak jauh yang ditembakkan dari Suriah selama setahun terakhir. Pasukan Hizbullah serang wilayah Israel rudal berterbangan di daerah perbatasan Lebanon. Tentara Zionis kocar kacir. Secara mengejutkan, kelompok milisi Lebanon, Hizbullah, mendadak menyerang wilayah Israel. Kondisi wilayah Israel Utara mendadak mencekam. Pasukan pertahanan Israel menyebutkan milisi Hizbullah menyusup dan menyerang ke wilayah sektor Hardov di utara perbatasan Israel dengan Lebanon. Pada Senin, kelompok milisi Hizbullah menembakkan rudal anti-tank jenis Kornet ke beberapa lokasi konsentrasi militer Israel. Serangan terjadi sangat cepat. Selain itu juga terjadi baku tembak. Selama serangan terjadi, sirene tanda bahaya tak henti-henti meraung. Penduduk di sekitar lokasi pertempuran diperingatkan untuk tidak keluar rumah sampai kondisi darurat berlaku. IDF kini telah mengeluarkan arahan kepada penduduk daerah perbatasan dengan Lebanon menyusul insiden keamanan di sektor Hardov. Warga diharuskan tinggal di rumah, sebut IDF dalam keterangan resminya. Semua aktivitas di ruang terbuka dilarang, termasuk pekerjaan pertanian, resor dan pariwisata. Pada titik ini, engsel di ruang tertutup, perjalanan yang tidak perlu harus dihindari, lanjut IDF. Tentara menolak memberikan rincian lebih lanjut, mengatakan insiden itu sedang berlangsung, namun saluran siaran Republik atau Publik Israel mengatakan telah terjadi baku tembak. Dan warga Lebanon Selatan di dekat perbatasan melaporkan penembakan Israel itu. Berbicara di parlemen, Perdana Menteri Israel mengatakan pemerintah mengikuti perkembangan di utara. Kami beroperasi di semua arena untuk pertahanan Israel, dekat dengan perbatasan kami dan jauh dari perbatasan kami, ujarnya seperti dilansir dari Arab News. Sebelumnya, wakil pemimpin gerakan Hizbullah Lebanon pada hari Minggu menampik prospek peningkatan kekerasan antara gerakan yang didukung Iran dan Israel, meskipun ada peningkatan ketegangan pada pekan lalu.